Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, hari ini Jumat 25 November 2022 kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Karena itu mari kita persiapkan hati, kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baik, hari baru yang Kau beri bagi kami di Jumat 25 November 2022 ini. Ada sukacita oleh karena Tuhan memberi hidup, ada semangat untuk menjalani kehidupan ini, oleh karena kami tahu Tuhan menuntun kami. Namun betapa penting juga kami untuk senantiasa dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena di saat ini kami akan membaca lagi firman-Mu di dalam Alkitab. Berkenan Engkau dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, menuntun kami membaca, mendengar, memahami, bahkan melakukan firman. Dan ampuni kami dari salah dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, yang dituliskan seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul Tuhan menolong pemberita Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kendati memberitakan Injil Kristus kepada segala makhluk adalah amanat agung Tuhan Allah, namun bukan berarti bahwa pelayanan itu terbebas dari tantangan dan pergumulan. Nah, Paulus mengalami dan merasakan pergumulan sangat berat ketika melakukan pekerjaan pekabaran Injilnya. Tetapi ia merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan Allah. Karena itu Paulus percaya bahwa kehadiran dan kekuasaan Allah dalam Kristus Yesus selalu membangkitkan semangat, pengharapan, dan kekuatan. Pekabaran Injil yang syarat dengan tantangan mampu dijalaninya. Dengan prinsip Tuhan Allah ada di pihaknya. Sehingga segala perkara tidak ada yang tidak dapat diselesaikannya. Saudara, Paulus selalu berkata, bersyukurlah dalam segala hal bersama dengan Tuhan, baik pada waktu susah maupun dalam waktu senang. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memberi kesaksian bahwa penyertaan Tuhan Allah luar biasa dalam pelayanan bersama rekan-rekannya. Kendati dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu ungkapan dari Rasul Paulus. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Pertolongan Tuhan Allah datang pada waktunya. Lewat kasih karunia, menjawab segala kebutuhan pelayanan,
sesuai rencananya. Saudara, hidup yang bersyukur atau hidup selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus adalah bukti iman yang kokoh selaku umat yang percaya kepadanya. Bersyukur dalam segala hal, baik waktu susah maupun senang. Kepada Tuhan harus menjadi tindakan nyata orang percaya. Bersyukur memberi dorongan kepada orang percaya supaya tetap setia menantikan pertolongan Tuhan Allah. Sebab pertolongan Tuhan Allah datang tepat pada waktunya. Rancangan Tuhan Allah indah dan mulia dalam kehidupan kita umatnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, di hari ini kita diajak untuk bersyukurlah dalam segala hal kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terlebih bagi kita yang memberi diri dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Hari ini Engkau menuntun kami untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Kami berterima kasih oleh karena firman-Mu meneguhkan iman. Firman-Mu memberi sukacita bahwa ternyata Tuhan Allah di dalam Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap orang, terlebih setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu sebagai umat Tuhan, kami mau senantiasa mempersembahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami mau bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau bahwa Roh Tuhanlah yang menuntun langkah kehidupan kami. Sebab itu juga kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami di hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Tangan kasih-Mu yang menopang kami, sehingga ketika menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan hari ini, dalam berbagai bidang profesi kehidupan kami, selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Boleh menikmati berkat Tuhan, sekalipun dalam gumul dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi. Terus ada sukacita, terus ada semangat jalani kehidupan ini. Sebab kami tahu Tuhan tidak meninggalkan. Berkati semua anggota jemaat-Mu Bapa, baik jemaat Maranatha Pas Selatan maupun mereka yang setia mendengarkan program Renungan Harian Keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan, dimanapun berada, dalam situasi apapun mereka. Berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Pas Selatan, Badan Pekerja, Ketua Pendeta Silvana, Kaunang Tuai dan Magister Teologi. Kau berkati beliau bersama dengan keluarga, tetapi juga memberkati semua badan pekerja yang ada. Bahkan pelayan-pelayan khusus Diaken Penatua, baik di Kolom maupun di Bipra, komisi-komisi kerja, koster pegawai, bahkan Panji Yosua, semuanya ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami yang bergumul hari ini dikuatkan iman. Kami yang ada sukacita oleh berkat Tuhan, biar sukacita kami terus ada di dalam Tuhan. Pemerintah terus dipakai oleh Tuhan. Berkati mereka dan tuntun mereka Tuhan. Baik dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, maupun gubernur, wakil gubernur yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, wali kota dan wakil wali kota yang ada di Tomohon, di kecamatan, kelurahan, lingkungan,
ada terus dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, apapun itu yang membahayakan kehidupan kami, jauhkan daripada kami. Terpuji Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian program renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga ini memberkati saudara dan selalu diingatkan bagi kita untuk jangan lupa untuk berdoa, baca firman, rajin bekerja. Jangan lupa like, subscribe, share renungan harian keluarga ini dan semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.